semuanya, kembali lagi bersama dengan aku Norman Tasel dan kok gue ulangin, oke? Hai semuanya, kembali lagi bersama dengan aku Norman Tasel dan kali ini aku kembali lagi pada YouTube setelah beberapa bulan sudah ditelantarkan. Tapi gak apa-apa, karena maksudnya akhirnya kembali juga, yang penting it now or never lah istilahnya. Tapi hari ini kita beda, bukan bahas self love atau mau have fun dan lain sebagainya. Aku mau cerita pengalaman aku, which is mengenai OSC atau beasiswa 4 tahun. Tapi aku di sini pengen banget ngebantuin teman-teman di luar sana yang pengen masuk OSC juga untuk tahun-tahun berikutnya, entah itu 2021, 2022 atau berikut-berikutnya. Dan semoga sih apa yang aku sharingin ini bisa bermanfaat dan bisa nyiapin kalian buat bisa dapetin OSC atau Online Scholarship Competition. Nah, si OSC itu sendiri beda dari kebanyakan tes. Kalau misalnya tes-tes kan kebanyakan kayak misalnya tahun 2019 tes, berarti kuliahnya tuh September 2019. Tapi kalau misalnya OSC-nya 2019, berarti dia masuk kuliahnya di tahun 2020. Kalau ada muncul pertanyaan kayak, oh berarti gue gap year. Nah, syarat untuk masuknya itu sebenarnya buat anak-anak yang duduk di kelas 12 semester 1 atau di kelas 3 SMA semester 1, atau misalnya udah lulus, misalnya kalian lulus di tahun 2019 dan kalian pengen ikut OSC 2019 dan kalian tuh belum ada kuliah dan kalian tuh belum nikah, jadi kalian bisa ikut tapi kuliahnya tuh tahun berikutnya. Jadi iya, tanda kutip kalian akan gap year kalau misalnya kalian lulus pada tahun itu. Tapi kalau kalian yang masih kelas 12 semester 1, kalian akan on time lah istilahnya untuk kuliahnya gitu. Terus kalau misalnya nanya gimana sih cara daftarnya dan lain sebagainya, cara pendaftarannya sebenarnya gampang. Dimana kalian buka websitenya, di situ kalian akan tersedia banyak sekali informasi dan di situ tinggal kalian daftar. Di situ ada tombol daftarnya. Tapi aku saranin dulu, sebelum kalian daftar, kalian buka dulu list universitas-universitas yang ada. Nanti di situ ada penjelasannya secara rinci, ada kuliahannya di mana, nama kuliahnya, akreditasnya, nomor teleponnya, dan juga jurusan-jurusan yang ada serta fakultas-fakultasnya. Di situ akan tersedia untuk tiap universitas. Nanti kalian buka aja satu persatu. Kalau misal kalian niat, kalian pengen cari tahu lebih dalam, kalian catetin tuh satu persatu yang menurut kalian tuh cocok buat kalian. Karena setahu aku tuh ketika kalian udah daftarin ke satu universitas, kalian tuh nggak bisa ganti lagi. Karena waktu itu aku nyoba buat delete account karena aku juga ada salah, dan itu urusannya panjang banget guys, urusannya panjang banget, dan aku mau delete account tuh nggak bisa. Jadi aku saranin buat kalian tuh semuanya sediain dan siapin kayak kalian tuh mau universitas mana, dengan email apa, dengan jurusan apa, dan juga nama-nama kalian dan lain sebagainya tuh kalian siapin, bener-bener siapin. Terus pertanyaannya sekarang, kalau misal udah daftar gimana? Kalau misal seandainya gue udah daftar dan gue udah siap dan lain sebagainya, apa sih yang gue perlu lakuin? Pertama, kalian follow IG-nya karena di situ bakal tersedia banyak banget kayak story-story dan juga postingan-postingan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, dan juga mungkin itu bisa menjawab pertanyaan kalian dan juga bahkan bisa memberikan kalian informasi yang kalian gak kepikiran gitu. Kalian tinggal buka nanti di highlightsnya, di postingannya, atau mungkin kalau misalnya kalian pengen, kalian bisa kayak scroll ke bawah, kalian cari tahu lebih dalam lagi pengalaman-pengalaman tahun-tahun sebelumnya di OSC itu sendiri. Nah, ketika kalian scroll ke bawah, kalian bisa lihat tuh kayak pengalamannya dan juga apa yang bisa dilakuin. Bahkan mungkin kalian bisa ketemu di comment section kayak ada yang tag-tagan, tahu-tahu misalnya itu adalah anak-anak yang lulus tuh. Kalian bisa tanya-tanyain, dan juga kalian mungkin ada yang bisa cinlok dan sebagainya gitu. Bisa kalian tanya-tanyain gitu loh tentang OSC ini sendiri. Nah, terus apalagi yang ada selama pendaftaran itu masih kebuka dan belum ketutup? Itu ada tryout online. Nah, tryout online-nya itu tryout untuk menyiapkan diri kalian buat tes online-nya. Tapi ini nggak menjamin ya kalian bakal dapet 100 buat di tes online-nya. Tetap kalian harus usaha. Tapi tes tryout online ini bisa ngebantu banget buat kalian bisa latihan untuk tes online-nya. Jadi bagi kalian yang kayak nggak punya les atau mungkin sekolahnya nggak ngajarin kayak misal fisika atau matematika secara spesifik, kalian bisa ikut tryout online-nya biar kalian bisa tahu jenis-jenis soal yang akan diberikan. Nah, terus waktu pas tes online-nya, kalian harus siapin apa? Kalian harus siapin yang pertama adalah wifi yang stabil atau internet yang stabil. Sebenarnya bukan wifi yang stabil sih, internet yang stabil. Terus kedua, dengan keadaan yang kondusif. Karena kalau misalnya seandainya kalian nggak kondusif, akan sulit. Karena tes online-nya ini, setahu aku, pengambilan nilainya atau pengambilan kalian tuh lolos atau enggak itu sebagaimana kalian cepetnya ngerjainnya, dan kedua seberapa benar dan salahnya. Jadi kalau misal kalian bener banget tapi kalian bener-bener sampai titik habis gitu, waktunya akan nggak sebagus teman-teman yang bener semua tapi singkat. Pokoknya secara singkat, padat, dan jelas. Itu persis banget tuh untuk tes online yang gini, dan kebetulan tes online yang aku itu dapetnya gampang. Terus kalau misalnya kalian nanya nih, tes online tuh materinya apa sih kak? Kok bisa tahu sih materinya atau kayak gimana? Nah, itu gunanya juga kalian follow di IG-nya. Kalian bakal dikasih tahu tesnya tuh kapan, jam berapa, dan juga itu akan dikasih tahu materi-materinya apa aja.
Nah terus abis itu setelah udah tes online nih, udah tes online, udah lain sebagainya, gue harus siapin apa? Kalian siapin diri dan mental untuk pengumuman online ini. Karena setelah pengumuman itu setahu aku ada 150 atau 200 orang gitu ya untuk yang lolos dari tes online ya. Jadi misalnya pendaftarannya itu untuk satu universitas misalnya tuh 1000 orang, berarti langsung dipadetin buat ke 100 orang. Nah itu kalian harus siapin secara dari mental dan juga secara dari keterima atau enggak. Jangan sedih hati kalau misalkan kalian nggak keterima, dan juga terus semangat. Tapi juga buat kalian yang keterima, jangan langsung sombong karena masih ada tes selanjutnya. Temen aku banyak yang nggak lolos di tes berikut ini karena mereka nggak detail untuk tes berikutnya, yaitu adalah tes seleksi berkas. Nah ini harus detail banget. Jadi menurut aku ya, kalau misal seandainya kalian udah pengen niat buat masuk OSC tapi belum dibukain pendaftarannya, kalian siapin berkas-berkas ini. Adalah berkas kartu keluarga, KTP, atau kartu pelajar kalian. Kalau misal kartu pelajar kalian rusak, siapin dari sekarang. Kalian siapin kalau misal rusak atau apa, kalian benerin dari saat itu juga. Jadi dari jauh-jauh hari, karena berkas seleksi ini itu mereka tuh benar-benar ngecek kayak ini orang tuh legit gak sih, ini orang beneran ada gak sih nama yang dia daftarin dengan nama yang ada di akte dan juga yang ada di buku-buku dan lain sebagainya tuh bener gak sih gitu. Nah setelah itu kalian udah daftar dan lain sebagainya, itu kalian cek lagi nih apa aja sih yang daftar-daftar yang harus gue isiin, maksudnya berkas-berkas apa aja sih yang harus gue masukin. Ada tes buta warna, tes urin, terus ada juga banyak banget tes-tes lainnya, kayak misalnya kalian harus ngasih sertifikat-sertifikat yang ada, kayak kalian harus naik ke sekolah dan lain sebagainya, dan itu berkasnya harus kalian siapin dan kalian detail. Jangan sampai ketinggalan satu pun, karena kalau misalnya ketinggalan satu itu bisa jadi minus banget, dan sayang banget kan kalau misalnya gara-gara nggak teliti langsung off gitu. Pokoknya intinya kalian siapin banget untuk berkas-berkasnya. Nah setelah dari berkas-berkas itu adalah final test. Waktu final testnya aku offline, tapi mungkin pada tahun lalu karena pandemi, dan juga mungkin untuk tahun 2021 amit-amit ya masih pandemi, tapi kalau misalnya masih pun mungkin akan secara online, tapi waktu itu aku secara offline. Nah di offline-nya ini tergantung dari universitas masing-masing, mereka akan nyediain tesnya lagi. Ada yang tes lagi kayak TPA, TPS secara dari online. Ada juga yang tes wawancara, di mana aku tuh tes wawancara doang. Di sana aku cuman diwawancarain dan ditanyain beberapa pertanyaan, which is sebenarnya lebih serem gak sih, kayak kalau salah ngomong aja tuh bener-bener kecatet banget gitu. Jadi kayak itu tuh bener-bener gugupin banget, tapi karena aku suka buat ngomong dan juga suka buat jawabin pertanyaan, itu puji Tuhannya lancar. Dan juga itu waktu itu aku inget banget tuh pengalamannya tuh bener-bener aku datang agak telat karena aku kan jauh kan. Mereka tuh rata-rata banyak yang nginep, jadi kayak banyak yang datang ke sana, itu mereka nginep di situ dan pagi-pagi langsung ke tempat acaranya. Sedangkan aku tuh pagi-pagi buta, kayak jam 5 aku berangkat ke Jakarta gitu bersama dengan orang tua aku, kedua orang tua aku. Kita datang ke sana dan kita tuh di sana tuh aku inget banget vibes offline dulu pas belum pakai masker tuh, wangi ruangannya tuh, wangi ruangan yang gede yang kayak itu. Aku tuh bener-bener gugup banget. Di sekitar aku tuh orang-orang gak aku kenal gitu loh, dan aku tuh cuma duduk, aku cuma diem, aku cuma kayak perhatiin sekitar gitu. Aku udah kayak takut gitu. Mereka tuh sekitar aku tuh anak-anaknya tuh kayak anak OSIS, anak ketua dari klub bahasa Inggris. Aku udah kayak mereka keren-keren banget. Pokoknya jangan minder ya, kalian jangan minder, karena waktu itu aku tuh hampir kayak udahlah gue gak usah, aku udah mau nangis aja. Enggak, aku kayak enggak, gue nggak boleh nangis gitu. Akhirnya aku siapin diri, dan ketika aku wawancara lancar tuh, udah selesai. Aku pun nunggu di Jakarta kalau nggak salah 6 jam, 8 jam, lama banget karena memang tesnya tuh tiap prosesnya beda-beda kan. Maksudnya itu tes akhir dan itu juga sekaligus pengumumannya, jadi awarding night dan juga sekaligus pengumumannya dan juga sekaligus pembagian sertifikatnya. Tapi sekarang pas online ini ya mungkin paling dekat kalian bisa traveling ke kamar mandi gitu kan ya. Kalian tungguin aja, kalian have fun dulu, tenangin diri, jangan terlalu sibuk sama keadaan ininya. Maksudnya tenangin diri, maksudnya kayak kalian jangan sampai lupain juga, tapi jangan sampai kalian tuh kayak burden diri kalian sendiri, karena nanti takutnya malah bikin kalian capek. Terus habis itu kalian akan ada virtual awards. Itu buat yang tahun lalu nih aku baca virtual awards, tapi waktu pas aku itu ada awarding night, dimana di situ ada ngejelasin tentang perkuliahannya, terus ada sharing dari pembicara, terus ada MC, ada entertainment gitu, adalah pokoknya banyak banget. Terus datanglah pada saat pengumuman. Pada saat pengumuman itu perkuliahan aku tuh bukan yang pertama, bukan yang kedua, tapi yang ke-6 dari 20 atau dari belasan, aku lupa deh dari berapa kuliahan. Deg-degan banget, benar-benar kayak semakin dekat semakin ke itu aku semakin deg-degan, dan aku tuh cuman bisa kayak doa doang berharap supaya aku bisa dapetin. Akhirnya nyampe pada perkuliahan aku, temen aku yang disebutin pertama dia langsung kayak wah gue dapet gitu kan. Aku udah deg-degan karena makin lama makin mendekat kok aku nggak disebutin gitu kan.
Tapi pas aku naikin HP buat videoin, tiba-tiba nama aku disebut dan aku tuh bener-bener langsung teriak sampai temen aku tuh langsung kayak nengok semua gitu. Terus aku kayak gue dapet gitu. Aku bener-bener kayak mama papa aku kan duduk jauh banget tuh, aku udah bisa lihat banget papa aku kayak berdiri sambil kayak loncat-loncat wah gitu, kayak maksudnya kayak ngasih tunjuk tangan gitu lah. Udah diumumin dan lain sebagainya udah lewat, aku pun ditawarin sama mama aku kayak ayo kita makan keluar lagi ya. Akhirnya waktu pas pengumuman kuliahan lain, karena memang mama papa aku juga belum kasih tau aku masih belum makan malam, aku diajakin keluar bentar doang makan pecel lele yang ada di depan gedungnya. Dan itu tuh bener-bener aku inget banget tuh pecel lele terenak sepanjang umur hidup aku. Itu kayak enak banget gitu. Terus es teh manis enak sepanjang masa itu, wah gitu. Pokoknya intinya itu bener-bener pengalaman yang super duper bersyukur banget. Dan aku tuh bener-bener gak bisa berhenti untuk berterima kasih sama Tuhan, karena itu tuh pengalaman yang wow banget, amazing banget. Nah setelah kalian udah daftar dan lain sebagainya, jangan lupa kalian buat ngedaftarin diri ke perkuliahan masing-masing kalian. Jangan lupa buat kalian cek grup-grupnya, jangan lupa kalian buka OSC-nya. Dan juga setahu aku tuh setelah dari awarding night waktu itu kita dikumpulin semua yang menang, terus disuruh masuk ke grup lagi. Nanti ada grup yang khusus buat yang nanti menang OSC-nya itu akan ditanya-tanyain kayak misalnya kalian masuknya kayak gini dan lain sebagainya, daftarnya ke sini, kalian bakal dikasih tahu tahap-tahapnya. Dan setelah kalian tahap, jangan lupa juga buat kalian masuk ke grup-grup informasi-informasi dari universitas dan jurusan kalian masing-masing, karena itu bakal membantu banget. Nah itu aja pengalaman-pengalaman aku. Mungkin kalau misalnya kalian ada mau nanya kayak kak ini OSC aku gini-gini, atau pertanyaan yang cukup spesifik yang aku nggak sebutin sama sekali di video ini, nggak apa-apa DM aja. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau misalnya kalian pengen tahu atau mungkin kalian pengen denger cerita-cerita aku yang lainnya. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Sekali lagi like, comment, dan subscribe, like, comment, dan comment. Tadi gue mau ngomongin apa ya? Terima kasih semuanya udah dengerin. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Mataku like, comment, dan subscribe. Have a great day. Dan juga bagi kalian yang akan mencoba buat OSC, semangat dan jangan menyerah. Dadah.